Bahkan oleh UNESCO itu ditetapkan ini adalah milik Indonesia. Maka berikutnya kami akan ajak kepada kakak-kakak sekalian untuk langsung menyimak dalam serangkaian talk show Sri Kandi Penggerak Ekonomi. Beliau adalah yang sangat luar biasa. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 beliau adalah Ketua Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur, dan dari tahun 2017 sampai dengan sekarang beliau adalah pendiri dan pengurus APPBI, Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan juga mendirikan Batik Dewi Saraswati. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Inilah Ibu Dr. Anda Putu Sulistiani. Mohon berkenan Ibu bergabung bersama dengan kami di atas. Nah, kita nanti akan bicara tentang potensi batik ya, tentang apa sih dampaknya, apa sih manfaatnya, seperti apa kalau kita menekuni bidang ini. Mohon berkenan kita ajak di sisi tengah. Nah, baik. Nah, di bagian yang terakhir kakak-kakak sekalian ya, kita akan ajak kepada Anda untuk menyimak bersama-sama. Beliau ini sepertinya narasumbernya mayoritas dari UNER ya, 2 dari UNER, moderatornya juga dari UNER, Masya Allah. Beliau adalah lulusan dari Universitas Airlangga, jurusan studi bahasa Inggris, dan luar biasa pengalaman beliau mulai dari tahun 2008 ya, adalah seorang business owner bahan souvenir murah. Di tahun 2010 sampai dengan saat ini beliau adalah founder dan juga dari CEO Sakti Idea Craft Pindo, mulai dari Anaria Souvenir, Company Gift, My Craft Idea, dan Java Jute Bag. Dan juga beliau seorang narasumber di berbagai macam acara entrepreneurship skill yang dimiliki oleh beliau, mulai dari bisnis strategi, product positioning, bisnis branding, bisnis digital marketing, people development, organizational development, dan juga bisnis coaching. Mari kita sambut bersama-sama. Inilah Kak Ria Saktia Esum CPBC CPPC CHRP. Mohon berkenan untuk bisa bergabung bersama dengan kita, dan boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah para narasumber yang sangat luar biasa akan bergabung bersama dengan kami. Kami mohon izin, boleh kita ajak untuk memegang mic-nya satu persatu. Baik, nah sebelum kita mulai, biar lebih semangat, yang punya tangan kanan, tangan kanannya diangkat. Yang punya tangan, saya doakan yang angkat tangan semoga bisnisnya makin lancar berkah. Amin. Ya. Yang punya tangan kanan diangkat, ditaruh di pundak sebelah kanannya, ditaruh di pundak sebelah kanannya. Sebelah kanannya, ditaruh di pundak sebelah kanannya. Ditepuk sambil katakan, Besti Besti. Pastikan hari ini bersiap menyimak paparan luar biasa. Tak doakan bisnismu makin laris. Noleh sambil jawab amin. Oke, yuk tangan kiri diangkat, Nah, ditaruh di pundak sebelah kirinya sambil katakan Besti Besti. Matur nuwun, matur thank you. Doa baiknya, tak doakan lancar bisnis, keluarga bahagia, anak sehat, mimpi terkabul. Noleh sambil jawab amin. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, Masya Allah. Nah, di sesi hari ini kita akan ajak kepada kakak-kakak sekalian, nanti yang mau bertanya kita akan buka sesi diskusi, dan nanti kita akan sharing secara bergantian begitu ya, berkaitan dengan menjadi seorang Sri Kandi Penggerak Ekonomi di tahun 2025, seperti apa tips triknya menjalankan bisnisnya, bagaimana nanti mengatur waktu bersama dengan keluarga. Kita akan siap menyimak bersama-sama, dan di sesi awal ini kita akan persilahkan
untuk mengawali dari Kak Diah ya. Ini produknya adalah Diah Cookies. Nanti boleh Kak Diah bercerita kepada kami mulai sudah ada di mana saja, bahkan nanti bagaimana cara pesannya boleh. Untuk itu penonton, sip. Mari kita sambut, kita berikan tepuk tangan meriah. Inilah Kak Diah dari Diah Cookies. Terima kasih banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cerita gitu ya? Boleh, kita sambil cerita, sambil sharing dulu berdirinya seperti apa, suka dukanya, begitu Kak Diah. Oke, siap. Oke, Ibu, saya senang banget ya lihat semangatnya para ibu yang ada di sini, luar biasa. Saya sampai gemeternya ada di depan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Saya akan ceritakan sedikit tentang perjalanan Diah Cookies mulai awal hingga sampai sekarang. Jadi Diah Cookies itu sudah berdiri sejak tahun 2001. Saya menikah dengan suami saya tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu saya bikin kue di rumah. Ternyata kok tamu-tamu yang datang itu pada bilang kuenya enak. Akhirnya tahun 2001 saya mulai memberanikan diri jualan kue kering. Dengan modal 500.000 saya beli oven tangkring. Waktu itu saya ingat banget oven tangkringnya sekitar 150.000. Sisa uangnya saya belikan bahan baku. Saya jual per toples dengan harga 10.000. Alhamdulillah waktu itu saya bisa menjual sekitar 50 lusin. Dengan cara saya bawa tester kemana-mana. Dari satu rumah ke rumah yang lainnya, ke rumah teman, ke rumah saudara, pokoknya saya itu bawa tester kemana-mana ibu-ibu. Lalu dari situ saya itu mulai punya keberanian bahwa ternyata saya itu bisa jualan ya, kue saya itu diminati ya. Akhirnya sejak saat itu tiap tahun saya mulai berjualan kue kering. Sampai saya menggunakan sosial media sekitar tahun 2006. Di situ saya sudah tidak lagi membawa tester kemana-mana. Saya jualan kue kering saya melalui sosial media saya. Yang saya pergunakan pertama kali adalah Facebook. Jadi saya kumpulin teman-teman saya dulu, teman sekolah, teman main. Pokoknya saya lihat kira-kira orang yang punya uang itu saya pasti jadikan teman saya. Supaya mereka bisa lihat kalau saya tuh jualan gitu, siapa tahu jadi ada rezeki saya, akhirnya mereka tertarik. Nah, tiap tahun yang tadinya sekitar puluhan lusin, setelah saya menggunakan sosial media, lakunya jadi alhamdulillah ribuan lusin. Nah, terus lalu tahun 2010, nah ini ibu-ibu, 2010 itu suami saya kena PHK. Perusahaannya tutup. Nah, itu saat-saat yang menakutkan sebenarnya buat saya ya. Karena yang biasanya dapat uang terus nggak dapat uang. Anak saya masih kecil-kecil, 3 orang putri, dimana saya perlu biaya untuk makan aja, nggak usah untuk yang lain-lain. Untuk makan aja kami pasti ya ibu ya. Itu jadi saya harus harus semangat gitu. Saya nggak bisa menyerah. Dan kebetulan suami saya dulu itu seorang manajer di salah satu tempat nightclub di Surabaya, di mana beliau itu berjas dan berdasi punya anak buah. Beliau down banget saat itu karena biasa memerintah terus nggak bekerja, itu jadinya kepercayaan dirinya itu turun saat itu. Nah, saya nggak bisa diam, kalau saya mengikuti arus kami nggak makan dong gitu ya. Akhirnya saya tetap berusaha, saya jual apa aja saat itu, tidak hanya kue kering. Kue kering masih saya jual pada saat lebaran. Saya jual makanan apa aja deh, pokoknya saya dapat income tiap hari. Yang penting bisa makan. Dan kebetulan saya punya orang tua, almarhum bapak saya, waktu itu masih ada, beliau kena stroke. Dan biayanya itu lumayan, gak usah untuk obat, untuk pampers aja itu satu harinya bisa 55.000. Itu cukup berat ya untuk kami pada saat itu. Nah, setelah itu akhirnya saya pernah mengikuti program dari Bu Risma, yaitu pahlawan ekonomi,
di mana saya banyak belajar di sana. Saya itu ibu-ibu biasa, ibu-ibu yang saya itu cuma lulusan SMK, nggak ada kepintaran apa-apa, nggak punya skill bisnis, nggak punya. Saya cuma punya semangat, di mana saya harus hidup, saya harus survive. Itu aja yang saya punya. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pahlawan ekonomi, saya terapkan di usaha saya, mulai dari branding, ngatur keuangan, dan lain sebagainya. Nah, di situ titik baliknya. Yang tadinya kue kering ini hanya sekedar hobi, dan akhirnya menjadi mesin ekonomi utama di keluarga kami, jadi fokus, Mas. Ketika saya fokus, itu malah menghasilkan. Tapi ya tidak tiba-tiba, prosesnya ada. 1 tahun, 2 tahun saya harus membuat orang itu memiliki mindset bahwa makan kue kering tidak perlu nunggu lebaran. Saya mengedukasi itu di sosial media saya, bagaimana orang tuh mau makan nastar tanpa harus nunggu lebaran. Nah, pelan tapi pasti, yang tadinya saya cuma jualan PO, akhirnya saya berani ready stock. Yang tadinya rumah tinggal saya itu jadi satu dengan tempat produksi, ruang tamu, tempat produksi, kamar, itu jadi satu Bapak Ibu, cuman berbeda sekat aja, berbeda sekat. Alhamdulillah sekarang saya membuat rumah pribadi kami menjadi toko, yang mana akhirnya orang itu trustnya jadi lebih kepada Dia Cookies gitu, karena persepsinya itu akhirnya sama. Karena dulu orang datang, jujur aja ya Mas ya, Dia Cookies itu pasarnya menengah ke atas sedikit lah, yang mana ini yang beli ini adalah orang-orang yang punya uang. Kalau mereka datang terus melihat kondisi kami yang seperti itu dulu, itu kayak mereka, Instagramnya bagus, kuenya enak, kemasannya bagus, tapi kok tempatnya terlihat kurang pas ya. Mereka memang tidak ngomong ibu-ibu, tapi mata berbicara bahwa kok nggak cocok sama yang di sosial medianya. Setelah saya punya modal, akhirnya saya membangun tempat itu yang tidak langsung. Itu teras aja saya bikin toko, ternyata viral. Wah, di tengah kampung, ibu-ibu perlu ketahui bahwa tempat kami itu benar-benar di dalam kampung, yang mana masuk pun harus dituntun motornya. Mobil pun harus parkir di pinggir jalan. Itu viral. Awal mula viralnya Dia Cookies itu teras saya jadikan toko. Jadi sesuatu yang unik. Di dalam kampung ada toko kue kering yang instagramable. Wah, viral. Tahun berikutnya kami bongkar lagi. Almarhum bapak saya meninggal, akhirnya kamarnya kosong, saya jebol lagi. Tempatnya lebih luas lagi. Tahun berikutnya ada rezeki lagi, saya bongkar lagi. Sampai satu rumah itu full saya jadikan toko. Nah, pekerja-pekerja kami pun adalah orang-orang, terutama ibu-ibu di sekitar Dia Cookies. Kenapa? Satu, saya memang bertujuan Dia Cookies menjadi manfaat untuk beberapa banyak orang di sekitar kami, dan itu mulai terwujud. Yang tadinya cuma ibu-ibu, sekarang sudah mulai ada bapak-bapaknya. Alhamdulillah. Jadi kita terus berkembang sampai detik ini. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong. Ini sudah pasti pada penasaran, dan ini dekat dengan kakak-kakak sekalian ya. Kok bisa dari ini, kalau kita nyebutnya di Surabaya gang, yang bahkan sepeda motor pun harus dituntun waktu itu ya Kak Dia ya. Nah, sampai sekarang ya. Tapi tempatnya menjadi tempat yang, wah kalau kata anak TikTok viral begitu ya, menjadi tempat yang viral. Bahkan pasti pada penasaran. Nanti kita akan spill lokasinya ada di mana, tapi kita akan lanjut terlebih dahulu bersama dengan Bu Putu begitu ya. Jadi nanti kita akan bertahap kakak-kakak sekalian biar makin penasaran. Kita akan cek seperti apa sih Bu Putu membangun bisnis batiknya bersama dengan asosiasinya, dan hal istimewa apa yang akan dibagikan bersama dengan kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Putu, Masya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, masih pagi Mas. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sekali kami diundang untuk sharing pengalaman perjalanan dari usaha kami pada hari ini. Sebenarnya kami juga merasa agak minder juga karena di sini ada Ibu Dia Cookies yang sudah
lebih dulu dari kami untuk berusaha ya. Eh, Baiklah, kami akan bercerita sedikit tentang pengalaman kami, perjalanan usaha kami. Saya lulus tahun 1984 ya, dari Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Nah, di situ saya mendapat tawaran untuk mengadakan riset tentang skincare ya. Saya tertarik sekali karena saya dari dulu berkeinginan untuk membuat seri perawatan kulit ya. Jadi awal dari pengalaman kerja saya adalah di suatu perusahaan kosmetik di Rungkut Industri ya. Di sana saya di research and development-nya saya mulai untuk meriset skincare ya. Ada anti aging, ada masker payudara, Mas. Kemudian ada massage oil dan sampo dan feminine hygiene segalanya. Itu berjalan dengan sukses ya. Kemudian setelah 16 tahun saya di perusahaan kosmetik, saya merasa stuck ya. Merasa mulai bosen ya karena kok tidak berkembang ya. Dan saya di situ mulai menetapkan bahwa saat saya usia 45, saya harus mempunyai usaha sendiri. Saya harus menjadi bos begitu ya. Jadi di sana saya menetapkan bahwa pada tahun 2002 saya kemudian resign dari perusahaan kosmetik tersebut. Tapi setelah itu saya mulai berusaha sendiri di rumah. Ya. Jadi di garasi rumah saya membuat kosmetik ya. Kemudian saya tawarkan ke spa-spa yang ada di Surabaya. Lumayan hasilnya juga, kemudian dari Bali juga ada permintaan berkembang terus, tapi saat itu saya kemudian mendapat penawaran dari ibunda saya Suwargi, itu untuk merawat batik-batik warisan beliau. Ya. Jadi ada satu lemari begitu, batik-batik kuno ya. Saya disuruh merawat batik tersebut karena dari 9 bersaudara itu tidak ada yang tertarik dengan batik-batik tersebut. Nah, di sanalah mulai muncul ketertarikan saya terhadap batik ya. Karena saya penasaran, kenapa kok orang-orang desa yang membuat batik tersebut bisa membuat batik yang seindah itu, serumit itu. Jadi saya di sana penasaran sekali bagaimana caranya untuk mempelajari cara membuat batik itu ya. Jadi dari sana saya mulai untuk mencoba meriset ya, kemudian mengadakan studi banding ke daerah-daerah pembatikan di Jawa Tengah. Misalnya ke Jogja, ke Pekalongan, kemudian ke Solo, ke Tuban, ke Madura, ke Sidoarjo, ke Tulungagung, Pacitan ya. Saya berusaha untuk mendalami tentang batik tersebut, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara untuk mengelola bisnis tersebut ya. Nah dari sanalah kemudian saya memberanikan diri untuk membuat batik di Surabaya. Nah pada saat itu banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada saya, kenapa kok bikin batik, kok berani bikin batik? Padahal kan banyak sekali orang sudah bikin batik ya. Kenapa kok berani membuat batik gitu? Nah, di sana saya berpikir bahwa sesuatu yang akan kita buat, kita pasarkan itu harus mempunyai suatu keunikan ya. Harus mempunyai nilai jual yang lebih ya. Harus mempunyai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi saya berpikir di sana bahwa Surabaya ini kan banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Surabaya, ke kota Surabaya ini. Ya. Nah di situ saya berpikir bahwa orang-orang yang datang ke Surabaya tentunya membutuhkan souvenir, tentunya membutuhkan sesuatu yang khas Surabaya. Nah jadi saya mulai untuk mencoba mendesain batik-batik dengan motif-motif yang ada yang merupakan ikon-ikon dari kota Surabaya. Pertama saya membuat
suro dan boyo ya. Kita modifikasi dengan semanggi-semanggi, daun semanggi ya. Kemudian saya mulai mencari sejarah-sejarah tentang berdirinya kota Surabaya, legenda kota Surabaya, misalkan tentang Ki Joko Bere, ya, berdirinya Kerajaan Ujung Galuh, ya. Nah di sana saya mendapatkan bahwa ada pernah kapal Cheng Ho yang singgah di kota Surabaya, ya. Di sana ada cerita-cerita tentang Ki Joko Bere, kemudian tentang Saung Galing ya di sini ya. Nah, itulah yang saya desain kemudian menjadi motif-motif batik Surabaya. Alhamdulillah ternyata animo dari masyarakat itu cukup bagus. Kemudian yang alhamdulillah lagi pada saat itu wali kota pada saat itu adalah Bapak Bambang Deha, ya, yang kemudian tertarik dan mengajak kami untuk berpameran, ya. Nah dari sanalah batik karya-karya kami mulai dikenal, kemudian kami diberi ruang-ruang untuk berpameran, untuk berpromosi, ya, mempromosikan batik Surabaya. Nah pada saat itu kemudian setelah eranya Bu Rini Eri Cahyadi, Ketua Dekranasda Kota Surabaya, yang juga beliaunya adalah Ketua GOW Kota Surabaya, itu sangat-sangat mendukung perajin batik di Kota Surabaya. Pada tahun 2022, kami dari perajin batik Surabaya itu diberikan pelatihan untuk membuat batik-batik dengan motif Surabaya. Kemudian pada tahun 2024 juga diadakan pelatihan lagi. Di sana juga diadakan lomba desain motif Surabaya. Jadi pada tahun 2022 itu tercipta ada 6 motif batik Surabaya yang sudah dipatenkan juga. Mungkin di sini juga ada dari Dinas Perindak dan Koperasi Kota Surabaya juga yang membidani juga pada saat terciptanya batik Surabaya tersebut. Kemudian pada tahun 2024 ada lagi 6 motif batik Surabaya juga yang setelah dipatenkan. Kemudian setelah itu banyak sekali permintaan-permintaan tentang batik Surabaya, ya. Setiap event yang berkaitan dengan pemerintah Kota Surabaya itu biasanya pasti menggunakan motif-motif batik Surabaya. Dan kami juga berusaha untuk di setiap event, di setiap komunitas yang kami ikuti itu kami berusaha untuk memperkenalkan batik Surabaya. Seperti yang saat ini saya juga menggunakan batik Surabaya. Wah, izin boleh kita undang untuk maju ke depan. Mari Bu Putu. Nah kita beri tepuk tangan dulu ya. Nah Masya Allah. Ini adalah motif kintir-kintiran. Oh, apa Bu? Kintir-kintiran. Kintir-kintiran. Oke, boleh izin sembari kita OOTD hadap ke belakang Bu kita. Ya, nah, ada surau and buayanya. Oh, ya. Jadi di sini Masya menggambarkan ya Kota Surabaya dengan yang banyak ada kali-kalinya juga. Ya, semua motifnya ada narasinya. Ya, jadi ini dari hasil lomba desain motif batik Surabaya. Jadi semoga ibu-ibu sekalian juga nantinya mengenal batik Surabaya, ya. Nanti saya juga melempar pertanyaan, nanti ada yang bisa menjawab akan saya beri hadiah. Oh, Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong ya. Ini tadi Bu Putu sudah pakai batik Surabayanya, berarti tinggal kita nagih Kak Diah gitu ya, mana cookiesnya Kak Diah ya. Cookiesnya ikut pameran di depan Kak Diah? Oh belum ya? Oke, enggak apa-apa, nanti kita akan cek di Instagramnya, saya sudah cek Instagramnya, luar biasa banget ini ya. Viral banget. Bu Putu terima kasih banyak, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bu Putu dan juga Kak Diah gitu ya. Nah, kita sudah bicara tentang makan minuman. Kalau Bu Diah ini berarti bergerak di ini garmen, bukan ya Bu Diah ya? Oh Bu Putu ya, Bu Putu di Garmin berarti ya Bu Putu ya, garment. Oh masuknya ke fashion ya, Masya Allah komplit.
mulai dari mamin, fashion, terus kita ke handicraft. Nah, ini luar biasa banget ya. Nanti boleh dicek juga Instagramnya sambil nanti setelah ini kita akan bertanya, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu seperti apa sih perjuangannya Kak Ria mengawal bisnis souvenirnya terlebih dahulu. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kak Ria, disilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berbagi sedikit cerita. Sebetulnya saya sungkan. Saya ini masih relatif baru dibandingkan beliau-beliau yang sudah lebih berpengalaman. Mohon izin ibu-ibu, saya di sini sedikit berbagi cerita perjalanan saya mengawali Anaria Souvenir ini. Jadi saya lulus tahun 2008 di UNER seperti sudah disampaikan tadi, dan saat itu saya sudah bekerja. Seperti biasanya anak-anak lulus sarjana ya ibu-ibu ya, jadi bekerja jalan 3 bulan waktu itu. Dan qadarullah saat itu ibu saya yang single parent itu mendadak nggak ada kembali seperti itu. Sementara ini masih ada adik nih yang harus saya kuliahin, masih semester 2, swasta lagi ya pas itu. Aduh pusing juga gitu. Alhamdulillahnya ya saya sedikit meringankan ekonomi ya, masuk ke negeri itu alhamdulillah banget. Jadi SPP semesterannya itu jauh banget, berkali-kali lipat gitu. Nah saat itu mau nggak mau kebetulan memang ibu itu ada toko di PGS, depannya Pasar Turi itu loh nggih Bu. Nah ada toko di situ, jualannya bahan-bahan souvenir, bahan-bahan aksesoris. Jadi waktu itu family itu kasih pilihan, kamu mau lanjut kerja atau kamu mau lanjutkan ini bisnis. Saat itu kalau Budiah tadi start dari 500.000, saat itu saya dihadapkan pada minus 20 juta. Ya, jadi tanggungan-tanggungan yang memang harus diputar, yang memang membeli barang dan harus diputar seperti itu. Jadi karena kebetulan memang background keluarga ada juga yang di usaha dan wejangan-wejangan ini itu ya coba deh kita coba dulu. Waktu itu jalan kerja juga baru 3 bulan. Nah, saya kemudian terjun ke usaha toko di Pasar Turi, jalan 2 tahun dan saya melihat kok begini ya, ternyata teori-teori di kuliah kan ada juga kita dapat tuh Kak, wirausaha tentang bisnis kayak gitu. Sangat berbeda sekali dengan kondisi di lapangan seperti itu. Dan traffic juga memang tinggi waktu itu di Pasar Turi, PGS, tidak seperti hari ini ya, mohon maaf sekarang online memang sudah luar biasa seperti itu. Nah, saya kemudian berpikir saya nggak bisa jualan bahan-bahan craftingnya aja deh. Saya coba deh keliling-keliling, jadi karena toko saya sepi, sementara toko yang lain itu pada ngepak-ngepak ya. Karena kan Pasar Turi itu, PGS itu kirimannya keluar pulau semua tuh. Orang beli untuk kirim keluar pulau itu masih 2008-2009 seperti itu. Nah sehingga ketika orang ngepak-ngepak, toko saya sepi, yang saya lakukan, saya bosan baca buku. 6 bulan saya baca buku, duduk wirausaha kayak gitu. Terus habis itu saya naik dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 4 itu saya naik, saya lihat-lihat apa sih yang bisa saya kembangkan dari toko saya seperti itu. Akhirnya muncullah ide bikin toko souvenir. Nah mulai dari yang sederhana yang memang dijual di PGS, lalu saya kreasikan dengan kebetulan toko itu isinya bahan-bahan souvenir dan seperti itu. Nah lanjut di 2010 saya mulai melihat potensi yang namanya souvenir resin yang hari ini saya geluti seperti itu. Souvenir resin ini unik dan berbeda, tidak seperti souvenir-souvenir yang biasanya kita dapat nih, kebanyakan mohon maaf itu banyaknya impor dari Cina. Nah dan namanya barang impor dari Cina itu kan semua orang jual, semua orang sama harganya. Bahkan mereka berani lebih murah karena mereka ini pedagang-pedagang besar ya, di PGS itu grosiran yang dananya itu nggak berseri kayak gitu. Jadi
saya nggak bisa nih kalau tetap seperti ini. Akhirnya saya memutuskan untuk buka di Keranggan, saya fokus ke produk resin dan mulai 2010 itu mulai sedikit memperbaiki packaging seperti itu supaya ada perbedaan. Nah, di 2010 sampai 2012 itu kami mulai banyak produk-produk yang berbahan resin. Awalnya itu disuplai sama supplier. Jadi karena PGS itu kan tempat orang datang dan pergi itu bukan hanya pembeli tapi juga penjual. Jadi penjual-penjual itu datang, Mbak kamu nggak bikin souvenir ini, Mbak bahkan waktu itu saya ditawarin bikin undangan dong, bikin mahar dong, bikin seserahan. Ya udah ke bawah aja semua, kita jualan deh semua itu, souvenir, undangan, mahar, seserahan. Nah kembali lagi saya fokus di souvenir resin itu sekitar 2010, startingnya 2012 itu juga mulai awalnya itu mitra-mitra supplier. Sampai di satu titik yaitu pada 2015 kami mencoba positioning dan branding. Bagaimana sih usaha kecil dari toko grosir yang modalnya terbatas kita bisa berkembang dan menjadi unik seperti itu. Alhamdulillahnya setelah kita positioning dan branding itu 2015 permintaan semakin tinggi sehingga supplier-supplier ini juga mulai tinggi permintaannya, tapi di saat yang bersamaan komplain juga tinggi karena tidak dibarengi dengan biasanya bikin sedikit kemudian bikin banyak, itu mereka kurang mampu seperti itu untuk mempertahankan kualitas. Sebetulnya dari 2012 itu saya sudah mulai pendampingan ke mitra-mitra supplier. Jadi saya keliling di beberapa kota seperti itu untuk mendampingi mereka bahwa bikinnya begini loh Bapak Ibu biar cepat kayak gitu. Kemudian kualitasnya harus seperti ini loh biar bagus. Nah sampai di satu titik akhirnya kita harus bikin sendiri, rumah produksi sendiri yang memang kita bisa kontrol itu kualitas. Sebab kan yang menjual Anaria Souvenir, yang dikomplain juga kami, dan mereka kan nggak mau tahu ini barang dari mana, pokoknya keluaran dari Anaria Souvenir, kalau outputnya kurang bagus ya kamilah yang dikomplain. Jadi 2017-an begitu itu kami sudah mulai membuka home industry dan itu terus menerus sampai hari ini. Dan alhamdulillahnya sebagai salah satu portofolio kami di 2018 itu cucunya Presiden almarhum Pak Harto, nah Ibu Hardianti Rukmana waktu itu menikahkan putra dan putrinya. Itu pesanan dari Jakarta 3.000 piece itu luar biasa 2018 dan kami sesuatu yang luar biasa lah bagi kami saat itu. Lanjut nih Mas. 2020 pandemi, nah ini yang memukul semua sektor ya, saya pikir semua dari kita juga merasakan termasuk Bu Putu, Bu Dia, termasuk kami, pengrajin-pengrajin kami dan pengrajin mitra-mitra kami. 2020 pandemi itu kan tidak boleh ada event, tidak boleh ada perkumpulan, gimana nih kayak gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk menjual retail atau eceran. Saat itu kan souvenirnya ini positioning brandingnya itu untuk souvenir pernikahan, walaupun untuk souvenir yang lainnya juga bisa kayak gitu. Jadi pas saat pandemi karena tim tetap harus dibayar gajinya, mitra pengrajin juga semua terdampak, mitra pengrajin kami sendiri juga nggak bisa berhenti produksi, kalau enggak mereka nggak makan kayak gitu. Sehingga kami memutuskan untuk jual retail atau jual eceran yaitu pada 2020 itu. Alhamdulillahnya ya setelah itu orang-orang mulai kenal produk Anaria Souvenir itu bukan hanya sebagai souvenir pernikahan, tapi juga souvenir-souvenir home decor yang bisa mereka pakai sendiri Kak. Ya untuk ditaruh di ruang tamu, untuk ditaruh di kamar mandi, set tempat sabun dan lain-lain. Dan viralnya itu sebetulnya di tahun 2021 pada saat Atta Halilintar itu mau tunangan sama Aurel, butuh souvenirnya yang cakep, yang mewah, tapi yang cepat. Jadi minta 3 hari, minta yang cepat. Waduh gimana nih kita? Nah, alhamdulillahnya ya saat itu karena mulai jual eceran kan kita harus nyetok ya.
dan kita juga punya orang kerja kan gitu. Jadi ya disitulah jalan viralnya sebetulnya. Jadi setelah momennya Atta Halilintar itu, mohon maaf, Ria Ricis gitu kan yang sekarang sudah nggak menikah lagi kayak gitu ya. Kemudian ada Krisdayanti, ada bahkan yang cukup viral kemarin itu Mas Kaisang dan Mbak Erina, cucunya dari Pak Jokowi, itu di tahun 2022. Nah itu semua saya melakukannya bersama tim. Saya tidak sendiri, bersama suami juga. Tapi tentu saja konten-konten kami ini semua ini hasil berpikir bersama, hasil bekerja bersama-sama, dan yang paling disuka itu ternyata yang di rumah produksi kayak gitu ya. Jadi proses-proses membuat kerajinan fiber itu sendiri apa kayak gitu, yang disuka ternyata yang seperti itu. Dan dari situ telah bergabung bersama kami. Kalau yang in-house itu pengrajin kami sekitar 20-an, tapi kalau mitra pengrajin alhamdulillah jumlahnya berkali-kali lipat dari itu. Itu untuk yang resin. Sementara kami sebagai toko souvenir kan orang kadang nggak mau hanya souvenir resin ya, maunya yang keramik dong, maunya yang kulit-kulit sintetis dong, maunya yang ini yang itu. Nah termasuk aksesoris tuh Ibu Iva tadi ya. Jadi kami tuh membuka peluang-peluang kolaborasi untuk kita bersama-sama menggerakkan ekonomi keluarga gitu. Jadi ayo kita ini ya, kita jual bareng-bareng kayak gitu. Karena kalau kami hanya jual resin ini kadang tidak semua customer mau. Tapi ada pilihan keramik, kayu, kulit-kulit sintetis, bahkan cookies kayak gitu. Jadi bersama-sama kita jualan bareng. Nah kalau produknya banyak itu kan kita nggak bisa dong bikin sendiri ya. Jadi kira-kira seperti itu dari saya, Mas. Boleh tepuk tangan yang luar biasa ya. Nah, setelah kita mengetahui background masing-masing nih ya kakak-kakak sekalian dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, kira-kira kita cek dulu nih. Oke, yang di sini yang sudah punya usaha, angkat tangan dong. Yang sudah jadi entrepreneur, sudah jadi pebisnis. Bisnis jualan apapun ya. Oh, bebas, mau kue kuring, mau garmin, mau handicraft, yo. Yang pokoknya yang punya bisnis angkat tangan, yang punya bisnis apapun, mau jadi reseller, mau jadi affiliate itu pebisnis ya. Oke, terima kasih. Kita akan cek yang di sini punya bisnis mamin, makan minuman. Oh, memang mayoritas ya. Baik, yang souvenir, handicraft, kerajinan. Oke, ada. Selanjutnya garment, fashion. Oke, ada. Pada prinsipnya kakak-kakak sekalian, tadi kita sudah menyimak bersama-sama. Kita pengen kulik-kulik lebih dalam dari Kak Ria, Kak Dia dan juga Bu Putu. Kira-kira hal apa yang wajib dimiliki oleh para pebisnis di era tahun 2025? Tantangannya nyata. Digital itu makin tidak bisa terbendung. Maka nanti boleh sambil dicek di Instagramnya masing-masing. Ini saya sambil ngecek tadi Kak Ria ya, Kak Diah ya. Boleh nanti ngecek ke @diahcookies, terus ngecek ke Batik Dewi Saraswati, dan juga ngecek ke anaria.souvenir, betul ya Kak Ria ya? Anaria Souvenir, nanti boleh cek di Instagramnya. Hal apa yang wajib dimiliki sebagai seorang Sri Kandi penggerak ekonomi, kita akan dengarkan. Sambil nanti boleh di-spill Kak Dia, lokasi viralnya ini ada di mana, bahkan sampai sepeda motor ini dituntut begitu ya. Yuk kita mulai dari Kak Dia, hal apa yang wajib dimiliki oleh para Sri Kandi penggerak ekonomi di tahun 2025 ini? Disilahkan Kak Dia. Oke, kalau menurut saya hal yang harus kita milikin sekarang ini adalah kita harus mengikuti era, Mas ya. Era perkembangan zaman tuh seperti apa? Karena usia kita itu kan bisa dikatakan agak sulit mengikuti ya. Tapi kita mau apa tidak? Kadang-kadang ibu-ibu itu, saya nggak suka main gini, saya nggak seneng, saya nggak pernah, kadang-kadang seperti itu ya Bu ya. Tapi saya yakin ibu-ibu yang ada di sini
saya lihat semangat dan eksis semua. Jadi ini sudah merupakan modal kita untuk mengembangkan usaha di era sekarang ini. Saya pun juga begitu. Saya harus upgrade, terus belajar yang sedang hype sekarang tuh apa sih, yang sedang orang suka itu apa. Nah, saya berusaha untuk mengikuti. Dulu Facebook, terus lanjut Instagram, sekarang TikTok. Nah, itu saya harus mengikuti. Saya saya nggak suka, saya malas, saya bukan orang yang seperti itu kan, kayak gitu. Tapi saya menepis hal-hal seperti itu ya. Saya tetap harus mengikuti supaya saya tetap ada di mana orang-orang sedang berkumpul. Bahasanya begitu, orang-orang sedang berkumpul. Orang sekarang sedang main TikTok. Ya udah, saya juga harus ada di TikTok. Supaya apa? Supaya kita tetap terlihat dan dilihat. Karena itu intinya. Kita harus terlihat dan dilihat. Kalaupun nanti mereka melihat tertarik dan order, ya itu kan memang caranya kita berjualan seperti itu. Karena kalau sekarang kita nggak main online tuh kita akan ketinggalan, kita akan kalah dengan yang lainnya. Jadi bagaimanapun kita harus eksis. Itu sih Mas menurut saya. Mantap, boleh tepuk tangan dulu ya. Ini tadi kalau saya rangkum ada 3T ya ke dia ya. Nah 3T itu apa saja? Yang pertama terus belajar, tetap terlihat dan tetap dilihat. Jadi harus eksis abis anti nangis pokoknya ya. Enggak apa-apa capek, enggak apa-apa lelah, yang penting kita terus belajar. Sama seperti duduk-duduknya kita hari ini karena kita bersiap untuk mengangkat ekonomi, mengangkat derajat keluarga. Setuju aja atau setuju banget? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, ini versi dari Kak Diah Cookies. Kita akan dengarkan kalau versi Bu Putu. Apa ini Bu Putu? Seperti apa hal-hal yang wajib kita miliki di tahun 2025 biar bisnis kita itu makin terkenal, makin omsetnya itu naik, Bu Putu. Silakan Bu Putu. Terima kasih. Mungkin hampir sama dengan Bu Diah ya. Jadi yang pasti kita harus punya semangat yang tinggi. Ya, semangat untuk berinovasi ya. Karena kalau bidang fashion memang mungkin mempunyai lebih spesifik ya. Karena di sini fashion itu akan berkembang terus ya, lebih cepat perkembangannya. Apalagi di sini Indonesia itu adalah menjadi barometer dari fashion Muslim ya. Jadi termasuk nomor 2 setelah Uzbekistan ya. Jadi di sini kita harus sekali untuk mempunyai daya inovasi, kreativitas yang tinggi di dalam kita membuat karya-karya kita ya. Jadi batik yang saya hasilkan memang tidak hanya untuk kain ya, tapi kita jadikan sebuah karya fashion, baju ya. Kebetulan menantu saya adalah desainer ya. Ikut Persana, Ibu Dameria itu ketuanya. Mungkin ada Bu Dameria ya. Saya terima kasih kepada Bu Dameria yang sudah memberikan binaan kepada para anggota dari Persana Kota Surabaya ya. Itu sih kemudian kita harus mengikuti tren ya tadi ya, tren, kemudian warna-warna yang lagi tren itu apa, jadi kita harus mengikuti ya. Kemudian peluang-peluang untuk berpameran itu kita harus aktif, misalkan menanyakan ke yang berwenang untuk mengadakan pameran, misalkan dari dinas-dinas ya, kita harus mempunyai link-link ya dengan institusi yang terkait. Kemudian juga kita harus ikut menciptakan link-link dengan komunitas-komunitas yang berkaitan sama apa yang kita produksi. Misalkan saya itu mengikuti komunitas cinta berkain ya. Jadi ibu-ibu, komunitas ibu-ibu cinta berkain Kota Surabaya. Ya, jadi kita mengadakan acara setiap event, kita harus menggunakan kain dan kain itu tidak boleh dijahit. Jadi masih utuh ya. Di sana kita tujuannya adalah untuk mempromosikan wastra Indonesia. Kita ikut melestarikannya, tapi di sana kita kan juga bisa berpromosi tentang produk-produk karya kita. Kemudian juga mengadakan pelatihan-pelatihan juga ya. Kita mempunyai
apa namanya, kita juga harus berbagi ilmu ya kepada siapapun ya. Kebetulan di tempat kami itu ada ibu-ibu himpunan wanita disabilitas Indonesia Provinsi Jawa Timur yang saat ini kami sedang latih juga untuk membuat batik. Nah, nanti batik tersebut akan dipamerkan di Hari Disabilitas Nasional bulan Desember. Nah, itu kami berbagi pengetahuan kepada mereka dan alhamdulillah mereka semangat sekali untuk mencoba hal-hal yang baru, kemudian mencoba usaha-usaha baru. Ya, semoga hasil daripada karya-karya mereka ini akan membuat mereka itu lebih percaya diri karena lebih dihargai ya dengan karya-karya mereka. Mungkin demikian Mas, terima kasih. Oke, luar biasa banget. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Saya jadi kepikiran setiap kali acara kayaknya batik Surabaya itu memang harus semakin kita pakai biar masyarakat di luar sana itu makin luar biasa begitu ya. Ini warnanya cakep aja apa cakep banget kakak-kakak? Boleh izin kita ajak Bu Putu berdiri sekedap Bu? Kita akan cek warna-warnanya. Nah, ini warnanya cakep aja apa cakep banget? Cakep banget ya Bu ya? Nggak terlalu yang apa namanya menyolok banget, tapi warnanya tuh tetap kalem dan elegan begitu ya. Nah nanti kalau pengen tahu tentang batik Saraswati boleh langsung ke Instagramnya ya Bu Putu ya? Boleh. Boleh. Boleh berkunjung juga ibu-ibu. Nanti di tempat kami akan ada edukasi tentang bagaimana cara pembuatan batik ya, dari mulai proses awal sampai produk jadi fashion. Nah di mana Bu? Di mana? Boleh dicatat mungkin di Jalan Jemur Sari Utara 2 nomor 19. Jemur Sari Utara 2 nomor 19. Nah. Ya, jadi terbuka untuk umum, silakan kalau mau berkunjung untuk melihat-lihat proses pembuatan batik. Kami welcome. Wah, Masya Allah. Silakan. Siap. Boleh kita berikan tepuk tangan meriah untuk Bu Putu ya. Saya juga penasaran tadi sama Kak Diah. Boleh Matur nuwun kita ajak duduk lagi. Kak Diah boleh di-spill tadi tempatnya di mana ini Kak Diah ya? Atau mungkin bisa di follow dulu Instagramnya. Cakep. Dia cookies underscore. Dia cookies underscore. Yo. Terus tempat kita sekarang sudah ada tokonya di Jalan Ketandan Baru, Gang 2 nomor 6A. Jadi ibu-ibu kalau mau ke sana lewatnya dari Embong Malang. Sebelum Rawon Setan itu ada gang ke Bangsren Gang 6, bisa masuk dari situ lurus aja. Sekalian jalan sehat Bu. Habis jalan sehat makan kue kering enak. Gitu ya. Ketandan Baru. Ketandan Baru 2 nomor 6A. Oke. Sip. Nah, dari Bu Putu dan juga Kak Diah kita tahu bahwa ternyata nanti kita akan kuatkan juga dengan statement dari Kak Ria begitu ya. Dari Bu Diah kita, dari Bu Putu kita diminta untuk memiliki semangat yang tinggi. Setelah itu harus bisa membaca inovasi-inovasi terbaru apa, apalagi kita di bisnis fashion begitu ya Bu Putu ya. Setelah itu pastikan kita kalau ada peluang ikut pameran itu langsung kalau kata orang Surabaya bonek begitu ya Bu ya. Budal dhisik wis mbuh piye carane nanti kita akan tata sambil jalan. Dan yang berikutnya pastikan kita punya jejaring. Nah ini kan wajah-wajah bunda-bunda yang suka bersosialisasi komunitasnya, saya yakin ini saya curiga gabung di komunitas Macan Terong begitu ya. Mama cantik tetap strong. Wah terus gitu katanya ya. Terus berikutnya rajin kalau ada ikut pelatihan. Tadi kita juga sudah dengar dari Kak Diah begitu ya. Pokoknya kalau ada pelatihan ikut, ada pelatihan ikut. Bu Putu pun juga menguatkan yang sama. Nah, di sesi 3 ini kita juga akan mengajak kepada Kak Ria. Kak Ria, kalau versinya Kak Ria ini berarti seperti apa? Di era zaman sekarang, hal apa yang wajib dimiliki oleh para serikandi penggerak ekonomi? Disilahkan Kak Ria. Ya, terima kasih. Tadi kan kalau kita lihat bersama kan nggak semuanya pengusaha ya, atau pemilik bisnis. Nah, barangkali setelah ini ada yang mau bikin bisnis, kayak itu, bikin usaha di rumah sambil mungkin mengisi waktu atau uang saku pribadi gitu ya, barangkali. Karena tadi sempat tuh kita ngobrol-ngobrol di awal, gimana sih mulainya kayak gitu. Nah, mungkin kalau saya yang pertama adalah mulailah dari yang disuka. Seperti itu, mulailah dari yang disuka. Sukanya apa nih? Yang suka masak mungkin bisa mulai
dengan memasak open PO, rendang pedas kayak gitu, open PO begini begitu begini begitu gitu. Jadi mulailah dari yang disuka, sebab kalau kita mulai dari yang disuka itu kan nggak berasa kerja gitu ya, rasanya kayak menyalurkan hobi kayak gitu. Nah yang kedua kemudian mulailah dengan yang mudah untuk promosinya. Coba aja status WA seperti biasanya. Status WA kalau lagi arisan kampung mungkin, arisan keluarga, waktu kumpul mungkin dengan istri-istri suami-suami kayak gitu loh, istri-istri dari mungkin dari DWP, dari organisasi apa kayak gitu. Jadi mulai dari yang mudah. Karena kalau misalkan memang sekarang lagi happening nih TikTok, tapi kalau kita belum bisa gimana kayak gitu. Jadi mulai dengan yang mudah dulu, sambil yang ketiga adalah terus terbuka, belajar dengan tren-tren yang baru. Seperti itu. Jadi betul seperti tadi kata Bu Dia, Bu Putu, kalau memang sekarang trennya lagi TikTok, bagaimana caranya dengan mudah kita bisa masuk ke situ. Kalau kita langsung TikTok harus pakai iklan, kan memang ya mohon maaf sekarang media sosial begitu jangkauan yang organiknya memang tidak seperti jangkauan yang iklan berbayar. Kan bagaimanapun Instagram, sosial media, Facebook itu kan sebuah bisnis ya. Jadi yang beriklan itu yang didulukan eksposurnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dengan yang mudah, tapi kita tetap terbuka dengan tren yang baru. Contohnya mungkin platform sosial media itu seperti itu. Begitu pula dengan kami atau saya ini kan pengalaman kerjanya hanya 3 bulan tuh tadi Kak. Lalu bagaimana nih gitu mengelola tim, berbicara dengan Bapak Ibu mitra supplier di awal-awal, bahkan pengrajin kami yang sekarang ini kan kebanyakan adalah ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin nggak banyak ya, tapi usianya itu semuanya di atas 45 rata-rata kayak gitu. Nah saya belajar terus-menerus, saya memang belum sampai dokter nih kayak Bu Putu, S2 aja belum nih, saya malu nih saya. Tapi saya setiap tahun berusaha untuk ikut short course kayak gitu. Jadi sertifikasi apa saya ikut kayak itu. Karena kebetulan kalau untuk ambil pendidikan jenjang lagi, aduh gimana ya kayak gitu ya. Kayaknya kok nanti deh gitu, mudah-mudahan bisa, mohon doanya kayak gitu biar seperti Bu Putu nih. Jadi mulailah teruslah untuk belajar, teruslah untuk mengupgrade pelatihan-pelatihan baik dari dinas, baik dari pemerintah provinsi atau mungkin dari tempat kerja suami kayak gitu, atau dari organisasi-organisasi yang kita ikutin. Nah itu kita ikutin aja. Saya juga dulu mulainya dari situ. Saya belajar membangun usaha sedikit demi sedikit sampai sekarang saya bergabung di berbagai komunitas dan terus upgrade. Nggak selalu ngikutin kelas-kelasnya yang formal ya, tapi kadang-kadang dengan kita berkomunitas itu kan kita belajar nih bagaimana sama temen yang tergabung di komunitas itu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu yang mau bangun usaha baru mulai atau sedang menjalankan, ada yang terakhir nih Mas, tetap tangguh ya. Di zaman yang sekarang ini, jadi itu sesuatu yang emang harus dijaga. Apalagi kalau kita usaha itu nggak selalu di atas, kayak roda lah ya. Jadi kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang omsetnya bagus sekali, kadang kok ini kecil sekali kayak gitu. Kalau kita masih bekerja sendiri, untuk kita memang tantangannya tidak begitu besar dibandingkan kalau kita sudah punya 1-2 orang, 3-4 orang, atau seperti kami yang ini anak-anak harus gajian nih. Gimana caranya, pokoknya aduh nggak bisa nih kalau tidur jam 10 nih kayak gitu loh. Ini harus mikir lagi kayak gitu. Jadi harus tetap tangguh kayak gitu. Bagaimanapun kondisinya, kalau memang niat usaha, jadi apapun kondisi dan situasinya harus dijalani dengan semangat seperti kata Ibu Putu tadi. Oke, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu dong untuk Kak Diah ya. Nah, ini
dari ketiga narasumber itu kita bisa tahu bahwa ternyata mau mulai atau bisnisnya sudah eksis begitu ya, sudah existing, atau ternyata itu adalah bisnis warisan yang akhirnya kita shifting, kita kembangkan seperti punya Kak Ria. Ternyata kakak-kakak sekalian, rumusnya itu betul-betul kita akan mengawali semuanya itu dari hal yang tidak mudah, betul ya? Kalau kata tulisan di truk-truk begitu ya, ini bukan tidak mungkin, hanya tidak mudah. Jadi tenang saja kakak-kakak sekalian ya, kalau saat ini yang sedang mulai membangun bisnis, merintis bisnis atau menjalankan bisnis, pastikan kita mulai dari yang kita suka. Sesuatu yang kita suka begitu ya Kak Dia ya, kadang nggak kerasa dari hobi jadi rezeki. Widih cakep begitu ya. Kak Dia dulu kalau boleh tahu bisnis cookies ini kan tadi apakah berawal ya sudah saya bisanya cookies, apakah sama setuju dan sepakat seperti yang disampaikan oleh Kak Ria? Karena saya suka masak, saya suka buat cookies, ya udah saya buat cookies begitu. Seperti apa Kak Dia? Ya benar sih apa yang disampaikan sama Mbak Ria tadi. Memang saya itu awalnya karena saya suka. Saya senang bikin kue, lalu terus ada yang memuji gitu kan. Ada yang memuji waktu lebaran datang makan kue saya pada bilang enak. Jadi saya itu kayak tersulut gitu. Bener ya enak ya, ternyata orang pada bilang enak. Kalau saya jual gimana? Nah itu sih awalnya memang dari hobi yang akhirnya jadi apa? Rezeki. Jadi rezeki. Masya Gitu, Allah. Sip. Nah, biar kita makin dalam, Bu Putu, Kak Ria dan juga Kak Dia, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, sip. Maka kita akan cek dulu semangatnya. Penonton. Masih belum. Penonton. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab biar diskusi kita lebih menarik. Wow, ini kayaknya udah siap bertanya semua Bu Putu ya, udah pada angkat tangan ya. Masya Allah, tapi serius saya kepingin banget begitu ya. Pokoknya kalau setiap acara kita harus pakai batik Surabaya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Yes. Kita ke masing-masing row dulu ya. Kita ke masing-masing dulu. Oh sudah ada yang begini-begini, sudah ada yang pargoy begitu ya. Nah, kita kemana dulu nih ya? Ada satu-satu dulu. Nah izin kita pinjam mic-nya. Sip, kita ke sisi sebelah sini dulu. Wah, caranya kita paling cepet-cepetan, tangannya boleh diturunkan terlebih dahulu. Yang khusus untuk sisi sini dulu ya, khusus untuk sisi sini dulu. Hitungan ketiga nanti langsung dianggap begitu ya, tangannya ya. Persiapan, 1, 2, belum. Kok ada bisikan rohani dan roh halus dari sini ya? 4 katanya. 1, 2, turun dulu kakak. Nah, 1, 2, 3. Wow cepet semua. Maka saya izin saya yang paling dekat Karya, boleh kita ajak bangkit berdiri sebentar. Nah, Karya bantu saya dong, yang angkat tangan. Bantu saya pilih yang mana yang kita berikan kesempatan untuk bertanya nih Karya. Yang semangat kayaknya ibu yang pakai baju hijau itu deh, yang di belakang tuh, paling pinggir. Ya, nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kristiana dari UKM Pernikris. Yang kali ini mau saya tanyakan, saya tertarik dengan yang disampaikan dengan Ibu Ria dari Anaria Souvenir. Ya, tadi kan disampaikan kalau di era saat ini itu saatnya berkolaborasi. Jadi untuk souvenir tadi tidak hanya dalam bentuk souvenir yang dari resin, tapi juga ada dari cookies juga atau dan lain-lain. Lah kebetulan saya ini ada produksi kaos oleh-oleh Surabaya. Apakah kaos oleh-oleh Surabaya atau kaos-kaos itu bisa juga berkolaborasi dengan Anaria Souvenir untuk bisa dijadikan souvenir di event-event seperti itu? Dan bagaimana kira-kira caranya agar kami bisa mengajukan produk kami untuk bisa berkolaborasi dengan Anaria Souvenir? Terima kasih. Ya, terima kasih langsung ya Mas ya. Jadi betul ya Mbak ya, kalau di kami ini kan produk utamanya resin, kerajinan yang memang kami buat sendiri itu resin.
Dan resin pun seperti tadi saya infokan, kami pakai atau berkolaborasi dengan mitra-mitra souvenir resin yang lain juga, karena kalau ordernya sedang banyak kami tidak mampu untuk produksi sendiri. Tetapi kalau misalkan ordernya sedang sedikit, kalau semuanya ini kami banyak pengrajin in-house-nya, itu kami juga kesulitan kayak gitu. Dan seperti yang saya info tadi, kami terbuka, Anaria Souvenir itu toko souvenir. Kami ada di Jalan Diponegoro ya Mas ya, ini ya. Ada di Jalan Diponegoro. Kalau ibu-ibu mau melihat produknya kami, ada di Jalan Diponegoro nomor 60. Yang memang punya usaha mau dikolaborasikan dengan Anaria Souvenir, bisa menghubungi kami. Nanti kita jual bareng-bareng. Karena yang membeli di Anaria Souvenir itu kadang-kadang tidak mau hanya resin, dia maunya dari mungkin kaos itu kan juga bisa dipakai untuk souvenir corporate ya. Jadi banyak juga yang datang ke kami permintaannya itu souvenir untuk event. Jadi dia butuh kaos, dia butuh tas, dia butuh botol. Nah itu mungkin produk mbaknya itu bisa masuk ke situ, souvenir corporate kayak gitu. Nah, bagaimana menghubunginya? Kebetulan 2 hari ini kami buka booth di Gedung Barat sebelah sana, Mbak. Jadi Mbak bisa ke sana menghubungi tim kami yang ada di sana, nanti diperkenalkan sama bagian terkait ya. Bapak, ibu-ibu yang lainnya juga monggo silakan datang ke booth kami. Produknya nanti seperti apa, mungkin kalau nggak bawa barangnya silakan bawa gambarnya saja, nanti akan dihubungkan dan ayo kita kolaborasi kerja bareng. Mantap, boleh tepuk tangan dulu dong. Sip. Nah, ini kenapa kami ajak berdiri Bu Putu Kak Dia, biar nanti pertanyaannya itu langsung cepet set begitu ya, biar ilmu barunya makin banyak. Sip, maka deret sini sudah, kita akan bergeser ke area tengah ya. Oke, kita akan, sudah siap ya. Sip, saya izin biar lebih spesifik ya, yang pertanyaannya berkaitan dengan cookies. Oh cookies ya, sip, yang mana? Yang cookies. Boleh, Kak Dia boleh langsung ditunjuk mau yang mana Kak Dia? Mamin ini ya. Yang mana? Yang lurus. Oh ini yang ngangkat handphone begitu ya, udah kayak nonton konser ya. Silakan kakak yang pakai baju pink itu berarti Kak Dia ya. Oke, silakan. Nama dan dari mana? Pertanyaannya kalau bisa yang cepet ya kakak-kakak ya, biar kita diskusinya lebih enak but begitu. Disilakan kakak, nama dan dari mana? Ya, nama saya Ina, saya dari UMKM Biung. Pertanyaan saya, waktu pertama kali produksi itu apa motivasinya Bu? Terus lagi selain cookies jualan apa aja? Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Mbak. Motivasi pertama yaitu tadi karena saya senang bikin kue, terus orang suka dengan kue saya. Lalu setelah suami saya terkena PHK, motivasinya udah berubah lagi, bahwa saya harus hidup, saya harus survive. Bagaimana caranya? Kue ini harus laku. Nah, sekarang kami udah berkembang produknya, tidak hanya kue kering, saya juga jualan roti, saya jualan cake, saya juga jualan makaron. Terus saya juga mengikuti yang sekarang lagi tren. Kayak kapan hari ada bun cheesecake itu saya ikut. Apalagi tuh roll cake itu saya ikut, dan sekarang lagi ada banana cake saya ikut. Jadi nanti sekiranya produk itu masih diminati, itu akan kita pertahankan. Kalau udah kurang diminati, kita akan hilangkan dan kita mengikuti tren yang lainnya. Gitu. Terima kasih. Oke, jadi ini betul-betul harus sesuai dengan tren. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ini nama penanyanya nanti kami catat ya, yang tadi di sana dengan Kak Riris, Kris. Oke, Kak Kris kalau di sini dengan Kak Ina. Oke, yuk kita akan geser. Selanjutnya yang tadi tertarik dengan batik ya. Nah, sip. Iya sebentar. Iya sebentar Bu. 1, 2, 3. Oke, berkaitan dengan batik. Bu Putu izin. Nah, matur nuwun Kak. Bu Putu, yang mana Bu Putu? Terima kasih, saya pilih ibu yang warna terakota. Bu terakota. Berkacamata ibu di depan. Oke, yang di depan. Silakan. Ibu nama dan dari mana Bu? Assalamualaikum Ibu.
Nama saya Bu Munjayasi dari Kelurahan Medokan Semampir. Bu Putu, saya tertarik dengan batik-batiknya Bu Putu yang jenengan ceritakan. Apakah boleh saya nanti berkunjung ke sana dan mau gini Bu, kebetulan saya adalah seorang penjahit. Jadi maksud saya nanti bisa kerjasama atau bagaimana ke Bu Putu atau nanti kalau kelurahan kita sering mengadakan pelatihan batik, barangkali Ibu nanti bisa kami ajukan ke Bu Lurah kami. Dan pertanyaan saya yang terakhir Bu, bagaimana cara Ibu ini untuk Surabaya ini menjadi penggemar batik dan semua maksud saya para kaula muda baik tua maupun semuanya kalangan biar menggemari batik Surabaya ini biar menjadi bersinar gitu loh. Maksud saya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Putu. Terima kasih Ibu, pertanyaannya. Maaf saya tadi lupa dengan Ibu siapa Ibu? Munjayasi. Munjayati, ya. Munjayasi ya Bu ya. Oh Munjayasi. Oh, Nggih. ya, terima kasih. Saya jawab mungkin yang pertama tadi Ibu mengatakan ingin berkunjung ke tempat kami, ya Bu ya. Kemudian melihat-lihat cara produksi kami, silakan Ibu. Dan tadi juga Ibu mengatakan bahwa ingin berkolaborasi mungkin ya, karena Ibu penjahit. Kemudian kami juga ada produk fashionnya juga, ready to wear-nya juga ya. Silakan. Kebetulan kami juga memerlukan sekali tenaga penjahit, ya. Karena sekarang sedang kesulitan, ya. Di tempat kami hanya ada 3 penjahit sekarang dari 10. Dari 10 itu berkurang 7. Jadi kebetulan sekali kalau Ibu ingin berkolaborasi dengan kami, monggo silakan datang ke tempat kami. Dan juga mungkin tadi Ibu juga mengatakan bahwa mungkin dari kelurahan Ibu ada ibu-ibu yang juga ingin pelatihan membatik, silahkan monggo diajukan ya. Jadi kami dengan sangat terbuka untuk berbagi ilmu. Okay. Kemudian apalagi tadi ya? Bagaimana membuat anak-anak muda Bu Putu makin cinta suka sama batik? Ya, mungkin dari kami para perajin ini juga harus membuat karya-karya batik yang mungkin yang disukai oleh anak muda ya. Ini kami lagi berusaha juga membuat batik-batik yang simple, yang tidak terlalu rumit ya, sehingga kalangan muda itu mau untuk menggunakannya. Mungkin dari pemerintah Kota Surabaya juga, dari Dekranasda Kota Surabaya juga sering mengadakan event-event seperti misalnya pameran-pameran, kemudian fashion show, itu yang melibatkan anak-anak muda. Jadi di situ mungkin kita bisa mensosialisasikan batik Surabaya yang kekinian disukai, begitu ya Bu ya. Kekinian ya, yang disukai oleh Gen Z ya. Betul, Gen Z, Gen Alpha. Ya, mungkin begitu. Saran dari kami. Ya, terima kasih. Boleh, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk 3 narasumber. Kita ajak untuk duduk kembali kakak-kakak sekalian, boleh? Nah, mari Bu Putu, Kak Dia. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab, tapi kita akan tahan terlebih dahulu. Penonton! Sip. Dalam hitungan ketiga, boleh semuanya diangkat handphonenya, diangkat handphonenya. Nah, nggak usah diputar-putar, kalau diputar-putar flexing namanya ya. Wah, 17 Pro Max begitu diputar-putar ya. Maka kita akan ajak kepada kakak-kakak sekalian untuk langsung secara cepat ya, kita akan menuju ke kuesioner yang akan muncul di layar. Nah, nanti kita minta bantuan kepada kakak-kakak sekalian, dibantu untuk mengisi kuesionernya karena ini sangat bermanfaat. Sembari tenang saja untuk para narasumber, kita masih akan membuka sesi diskusi. Nah, kita masih akan membuka sesi diskusi, namun kita akan jeda dengan kuesioner Gebyar Wira Usaha. Boleh diangkat handphonenya yang Android, langsung masuk ke Google Lens-nya, Google Lens ya. Nah, Google Lens, kalau yang boleh langsung di-scan Bu, di-scan barcode yang ada di depan. Nah, bukan narasumbernya ya, di-scan ya. Udah kayak Kris nanti jadinya ya. Tapi barcode-nya
ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita isi. Oh, dikongkon kali aku ya wis. Nah, ada pertanyaan yang bisa kita isi selama 3 menit ya. Nanti kakak-kakak panitia akan berkeliling untuk memastikan bahwa Anda nge-scan barcode ya. Nah, boleh. Boleh, yuk sambil di scan barcode, sambil dipersiapkan pertanyaannya, karena nanti dari para narasumber akan mempersiapkan satu pertanyaan yang bisa jawab nanti dapat hadiah begitu ya. Nah, ayo boleh sambil di scan barcode-nya dulu. Nggih. Ada apa Bu? Jenis usaha, oke sebentar ya, kita cek dulu. Sip, silakan diisi Bu. Kalau ada jenis usaha, silakan diisi sesuai dengan jenis usahanya. Nah, sekedar. Oke, sambil kita coba cek bareng-bareng ya. Jadi silakan diisi jenis kelaminnya, kecamatan mana, jenis usahanya apa, UMKM kah atau non UMKM begitu. Kalau ibu-ibu itu bisnisnya omsetnya di bawah 250, 200 juta, ini berarti masih masuk UMKM. Kalau pegawai, berarti pegawai boleh isi kan Mbak? Pegawai? Boleh ya? Oh enggak perlu kalau pegawai. Tapi punya bisnis Bu? Oh enggak apa-apa. Kalau yang pegawai boleh dilewatin dulu ya. Kita akan berfokus pada ibu-ibu yang UMKM. Lainnya boleh. Oke. Pokoknya diisi semuanya begitu ya. Nah, karena kami ingin mendata dan juga mengetahui kualitas hidup di Kota Surabaya. Boleh, yuk. Nah, silakan sembari mengisi, kita akan bersiap ya. Nanti yang bisa, kita akan geser sebelum Anda yang bertanya. Nah, kami mohon bantuan Kak Diah, Kak Ria, Bu Putu untuk menyiapkan pertanyaan ini untuk para peserta. Boleh berkaitan tentang produknya, boleh berkaitan tentang apapun di hari ini, yang penting berkaitan dengan Sri Kandi penggerak ekonomi. Nah, begitu. Kita mulai dari mana dulu nih pertanyaannya? Dari Kak Diah dulu, bersiap untuk memberi. Oh, dari Kak Ria dulu berarti ya, dari pojok ya, boleh. Baik, sambil Anda mengisi, nanti yang bisa jawab pertanyaannya dari para narasumber kita, langsung angkat tangan ya. Boleh, disilahkan Kak Ria. Ya, terima kasih. Saya mau ngetes dong, nih ibu-ibu tadi ngantuk nggak ya? Kayak gitu. Tadi itu kan saya ada cerita bahwa beberapa public figure itu ada nih yang trust sama Anaria Souvenir. Boleh nggak disebutin satu aja, siapa sih yang udah pernah memakai souvenirnya Anaria Souvenir? Nggak boleh dijawab, tahan dulu. Oke, boleh duduk dulu ya. Iya sebentar Ibu. Sebentar Ibu kesayangan kami. Nggak usah dijawab dulu ya. Belum.
Oke, ini kita pilihnya seperti apa Kak Ria? Yang berdiri dari kursinya paling cepat begitu ya Kak Ria ya? Boleh. Gitu boleh. ya. Karena kalau belum ya. Ayo duduk dulu. Penonton. Belum kompak. Penonton. Belum kompak. Woi gitu ya. Penonton. Nah, cakep. Awak dewe kok nonton ludruk begitu ya. Ini biar semangat ya. Belajarnya beda. Oh, sudah ada yang sarang heo begitu ya. Hitungan ketiga, persiapan langsung. Belum Bu, duduk dulu dari kursinya. Hitungan ketiga pokoknya langsung berdiri dari kursi yang cepat, nanti Kak Ria akan pilih begitu ya. Sip. 1 2 3. Oh, cepat-cepat. Kak Ria bagaimana nih Kak Ria? Ayo. Kalau tadi saya lihat, Yes, ibu silakan. yang pakai kerudung pink yang tengah sini. Yang Nah, kerudung itu. pink tengah Iya. ini ya. Oke, sip. Yang lainnya duduk dulu. Oh, yang sana ada. Tenang Bu. Kalau Kak Ria tidak melihat, Allah Maha melihat Bu ya. Yang sana. Tenang ya, nanti kebagian ya. Masih ada 3 narasumber. Silakan. Oke. Iya. Pertanyaannya masih ada. Tenang aja, nggih. Masih ada ya. Bu, nama dan dari mana, Bu? Dipastikan benar ya, Bu, jawabannya ya, Bu ya. Nama saya Ibu Agustin dari Ibu Agustin. dari Kecamatan Gubeng. Dari Gubeng. Silakan Bu Iya. Agustin. Pertanyaan tadi Atta Halilintar. Oke, terus. Satu aja. Oh, satu aja. Oke, tepuk tangan dong untuk Bu Agustin. Terima Sip. kasih Bu Agustin. Iya. Oke, kirain tadi suruh yang banyak begitu ya. Soalnya saya hafal juga begitu, Oh, enggak iya. ya. Kalau ibu hafal boleh dong disebutin. Siapa lagi. lagi Bu? Amanda Manu. Yang baru-baru ini kan tuh juga ada. Yang baru nikah. Lupa. Baru lihat Instagramnya. Oh, udah. Taisan. Oke. Oh, iya, tadi Ada lagi, Bu? Iya. Ria Ricis. Ya. Banyak tuh tadi di itu. Oh iya. Langsung buka ya Bu ya. Matur nuwun Bu Agustin, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Agustin. Nah, kita geser. Setelah Kak Ria, kita geser lagi ke Bu Dia. Kak Dia atau Bu Putu dulu berarti yang berkenan memberikan pertanyaan. Kak Dia boleh. Mic-nya langsung diangkat Kak Dia. Yuk, siap-siap ya, didengarkan dulu pertanyaannya. Kak Dia, disilahkan. Supaya nggak nyasar kalau mau ke tempat saya minta tolong alamat toko saya di mana dan lewat mana. Ayo. Hitungan ketiga langsung berdiri ya. Persiapan duduk dulu. Kak Dia, agar tidak ada dusta di antara kita, pinjam 1 juta. Oh enggak ya. Kak Ria langsung noleh. Oh. Yuk, Kak Dia boleh dicek ya. Belum duduk dulu Bu, duduk dulu ya. Disisir dari pojok ke pojok ya. Sip. Duduk dulu. Nanti akan dipilih sama Kak Dia ya. Sip. 1 2 3 I love you Dia katanya, I love you Dia. Dada ya. Yuk yang mana Kak Dia? Yang sini. Ayo. Yang sini enggak pernah. Kompak banget ya. Bisa diulangi lagi. Bisa diulangi. Bu, terus terang ini jenengan, ini sulit banget ya menentukannya ya. Maka kami butuh bantuan kepada Anda. Yuk boleh duduk dulu. Maaf ya Bu ya. Yang hitung siapa yang hitung? Saya atau Kak Dia? Oh Kak Dia aja boleh. Dihitung Kak Dia Siap ya. ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Itu tuh, ibu yang coklat belakang itu nah. Yang coklat. Ibu yang noleh ke belakang nah itu. Oh alhamdulillah. Ayo. Ini. Lah yo. Kerudung coklat tua ya. Ya. Silakan. Nama dan dari mana Kakak? Saya Rita. Itu loh ibu ini loh. Oh yang mana? Iya itu ibu. Loh yang mana? Ini loh nah yang angkat tangan tuh loh. Oh yang angkat tangan dada-dada ini.
Sebelahnya. Ini yang berdiri nih. Oh yang ini. Ibu, nah itu loh ibu. Oh ya, batik parang ini ya. Iya. Heeh. Pokoknya harus Siap. heboh pokoknya ibu ya. Silakan nama dan dari mana Sampai kakak? lewat mana ya bu ya? Iya, Mbak dari Raf Rumah Snack, Penggilis Pejoyo. Jawabannya alamatnya Biah Cookies di Jalan Ketandan Baru 2 nomor 6A. Lewat mana? Lewatnya kalau saya biasanya itu dari Rawon Setan ke belakang tuh, itu terus aja nanti ada belok kanan sudah kelihatan Luar dia. biasa. Berarti ini pelanggan dia Cookies, saya nggak salah pilih. Wow, mantap ya. Sip. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ke Bu Putu. Mohon izin Bu Putu, disilahkan Bu. Ya, disimak dulu ya. Ibu-ibu, mungkin tadi sudah mendengarkan juga. Mungkin ada yang juga sudah mencatat ya. Nama batik saya itu apa? Brandnya. Oke, nama brandnya ya. Duduk dulu ya. Iya, oh sekarang belakang, baik. Iya. Oke, Bu Putu ini sudah auto rancang-ancang ya. Iya, nanti dapat hadiah Bu. Al-Fatihah. Iya. Ayo. Sudah mengheboh semuanya ya. Bu Putu, ini ibu yang menghitung atau berkenan dibantu hitung Bu? Monggo dibantu hitung. Dibantu hitung ya. Ayo duduk dulu. Pak belakang Pak. Yang ngacung dari meja operator ternyata ya. 1. Duduk dulu. 2. Iya sebentar lah ilah. Opo mawon jenengan niki. 1. 2. 3. Monggo Bu Dia, monggo Bu Putu. Makin gerakannya heboh, makin ditunjuk sama Bu Putu pokoknya ya. Saya jadi bingung. Bu yang sana ada yang pargoy Bu. Betulnya ibu yang jilbab putih. Oh jilbab putih, boleh, ya. Sip, tenang ya, saya masih punya bisikan rohani dan roh halus ya. Silakan Ibu, nama dan dari mana? Iya, nama saya Ibu Diana dari UKM Surabaya. Namanya batik Ibu Sri Dewi Saraswati ya. Yang keras ibu. Sri Dewi Saraswati. Oh, salah. Betul. Salah. Saraswati. Dewi Saraswati. Bu, gitu loh. ganti pertanyaan Bu, Oke, duduk dulu. Penonton. Oke. Itu sudah ditunjuk dari ratusan peserta, itu nanti malam nggak bisa tidur kayaknya ya. Allah kok salah aku mah gitu ya. Ayo duduk dulu Bu, izin pertanyaan berbeda ya Bu ya. Oke, penonton. Siap-siap, kita simak pertanyaannya dulu. Boleh, silakan Bu Putu. Tadi saya menjelaskan ke depan nama motif batik yang saya pakai. Ayo. Bu, yang di situ sudah kayak mode kesurupan, Bu. Ayo, tenang. Duduk dulu. Ya, duduk dulu. Saya hitung ya Bu Putu ya. Pokoknya Bu Putu siap nunjuk. Persiapan. Duduk dulu. Masya Allah. Sebentar. Di acara bareng sama GOW, seneng aja apa seneng banget? Kalau diundang datang lagi? Mantap. Yuk kita hitung bareng-bareng. Persiapan. 1. 2.
3. Ingkang pundi Bu Putu? Coba, yang siap menjawab mana gerakannya? Tenang Bu, tenang. Ini yang kepele menjawab itu semuanya sudah diatur takdirnya sama Allah begitu ya. Karena rezeki itu sudah ditakar jadi tidak akan tertukar ya. Monggo Bu Putu, 1, 2, 3. Iya. Yang baju biru, Yang baju biru yang mana Bu? ya. Oke, oh mbaknya paling heboh soalnya Parkoy tadi ya. Mangga, silakan Mbak dari mana? Alhamdulillah. Perkenalkan saya Novita Ibu dari Wanita Pusura. Oh, Wanita Pusura. Boleh. Tadi gerakannya gimana Mbak? Gerakannya Mbak? Iya. Atur nafas dulu Bu. Atur nafas atau butuh nafas buatan kami panggilkan damkar ya. Motif punya panjenengan tadi itu namanya kintir-kintiran Ibu. Betul sekali. Well, Ada filosofinya Mas. apa itu Mbak? Filosofinya kintir-kintiran itu adalah suasana kota Surabaya ya Bu. Betul. Yang dikelilingi sungai. Betul. Nah, salah satunya adalah dia itu menggambarkan semangat arek Surabaya dengan aktivitasnya. Betul. Terus kemudian sungainya itu menggambarkan tentang ketangguhan. Betul. Benar ya Bu ya? Terus kemudian seperti air yang mengalir, yang mengikuti zaman, yang mengikuti perkembangan. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Saya soalnya sangat ngefans sama jenengan. Oh, Matur suwun. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anda dong. Tenang ya. Berita gembiranya. Betul, itu tadi betul semua nggih Bu Putu Betul nggih? semua. Oh, Masya Allah. Hebat ya. Hebat, Masya Allah. Berita gembiranya. Terima kasih sudah. Matur nuwun ya, pokoknya kita doakan Bu Putu, Kak Ria, Kak Dia ini selalu sehat begitu ya. Amin. Biar selalu menuralkan kalau kata anak zaman sekarang itu positive vibes-nya ke kita semua. Dan berita gembiranya yang tadi sudah menjawab dan yang bertanya kita undang maju ke depan semuanya. Wah, yuk. Boleh, yang tadi bertanya sama yang bisa menjawab kita undang maju ke depan. Yuk, disilahkan. Boleh sambil dipanggil. Untuk yang Kak Kris tadi, monggo bisa maju. Kak Ina, Yo. Bu Bunjayasi, Tasnya ditaruh aja kakak ya, kayak naik wirawiri soalnya ya, bawa tas itu ya. Bu Agustin, sama Ya. yang Ibu Tenggelis Mejoyo tadi namanya siapa ya Bu? Nggih, siampun. Sama Bu Novita dari Wanita Pusura nggih. Boleh. Yuk silakan naik ke depan. Ayo naik kakak ya. Oh udah kayak Rio-Yowan ya. Habis salaman kita nyoba dia cookies pokoknya ya. Kalau favorit saya itu yang putih terus dia kalau disesep. Boten. Yang disesep. Lidah mertua boten, yang disesep itu loh Kak dia putih. Bukan tebu, bukan. Lidah kucing, lidah mertua boten. Semprit, semprit. Iya. itu enak banget ya. Pokoknya kalau ada semprit nggak tak boleh makan kecuali saya ya. Tak singit ngombe aku ya. Maka ayo kita maju ke depan. Yuk kita maju ke depan. Mari kakak-kakak kita maju ke depan. Dapat hadiah spesial persembahan dari Anaria Souvenir. Yuk sini. Mari, hadiah pertama akan diserahkan oleh Kak Ria terlebih dahulu, dilanjutkan oleh Kak Dia dan juga Bu Putu. Nah, berikutnya Kak Dia. Dalam kue kan disesep di gugu. Kue sesep, bukan kue semprit ya. Oke, Masya Allah. Boleh kita lanjut lagi, Kak Ria disilahkan.
Nah, tenang Bu, masih ada sound system ini, boleh dipreteli taruh nang balai RW ya. Nanti jenengan dijemput Satpol PP pokoknya ya. MC-nya boleh dibawa pulang ya. Ini ingon-ingonannya gampang ya, kembang setaman ya. Sampai kue sesep ya, Masya Allah. Boleh, kita ajak untuk bisa berfoto bersama-sama. Semua maju ke depan sini kakak. Sini, biar center di sini. Terus kita ajak para narasumber nanti di tengah ya. Boleh. Nah. Boten Bu, iki sarung kekean Bu. Ayo kita foto terlebih dahulu. Izin saya akan berada di sebelah Karya ya. Nah, nyun sewu. Oke, Masya Allah. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada para pemenang dan juga para narasumber kita. Nah, oke, Masya Allah. Oke, sip. Dorong. Tenang, berita gembiranya kami masih punya hadiah ya. Baik, kita sambil berdiri mawon Bu Putu, Kak Dia, karena ini kita berada di penghujung. Boleh masing-masing menyiapkan kata-kata penyemangat hari ini. Kalau tadi kami menantang ibu-ibu, sekarang narasumbernya ditantang. Kita dari Bu Putu dulu, kata-kata penyemangat hari ini Bu Putu untuk semua para serikandi penggerak ekonomi. Disilakan Bu Putu. Ya, saya punya kata-kata yang sakti ya, di saat saya masih kecil SMP, saya punya cita-cita dan saya tempel kata-kata itu di tembok di meja belajar saya juga ya. Dan itu yang menyebabkan saya punya semangat yang tinggi sehingga bisa mencapai sampai seperti saat ini ya. Mungkin kata-katanya simple ya, tapi itu penuh dengan makna yang betul-betul kuat sekali ya untuk memberi semangat kita. Kata-katanya adalah di mana ada kemauan pasti ada jalan. Manjada wajada ya. Itu kata-kata yang sakti sekali yang bisa membuat kita untuk bersemangat. Demikian. Masya Allah. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Bu Putu, luar biasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ya. Masya Allah. Kita lanjut berikutnya. Silahkan Kak Dia. Untuk semua ibu-ibu wanita penggerak ekonomi, serikandi penggerak ekonomi, selamat menikmati proses, semangat, kuat, dan tangguh. Mantap. Selamat menikmati proses, semangat, kuat, dan tangguh. Berikutnya izin kita ke Kak Ria, disilahkan Kak Ria. Kalau dari saya sederhana aja Kak, ya. Nomor 1, tetap bahagia. Tetap bahagia. Nomor 2, tetap ceria. Supaya cuannya datang, jadi tetap cuan. Cakep. Tetap bahagia, tetap ceria, tetap cuan. Tepuk tangan dulu dong untuk para narasumber yang luar biasa ini. Hitungan ketiga kita angkat sarang heonya sambil kita berikan kepada narasumber terima kasih. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan untuk Bu Putu, nah Kak Dia dan juga Kak Ria. Kami ajak untuk bisa kembali ke tempat. Oh ada. Oh Masya Allah, ada souvenir spesial juga ya. Boleh langsung ya. Kita undang untuk bisa maju ke depan. Wah. Boleh, sip. Nah, Masya Allah. Ada kenang-kenangan ya, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Siapa yang kepingin tenang masih ada hadiah ya. Nah, lu saya dapat, alhamdulillah, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber, kita foto dulu karya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini infonya emas batangan ya Bu ya, Masya Allah. Antam apa antem Bu? Antem ya. Oke, alhamdulillah. Matur nuwun. Boleh tepuk tangan untuk narasumber. Kak Ria, terima kasih banyak souvenir yang luar biasa ini. Nah,
Masya Allah. Penonton, masih ada hadiahnya. Nah, kita ajak para narasumber untuk kembali ke tempat ya. Nah, saya butuh bisikan rohani dan roh halus. Hadiahnya, oke. Hadiahnya masih ada. Kita akan bagi-bagi hadiah. Caranya gampang banget. Semuanya bawa dompet. Oke, bawa dompet ya. Sip, saya izin turun ke bawah. Caranya adalah yang di dompetnya bawa KTP tidak akan didaftarkan ke pinjol ya. Yang KTP-nya tempat lahirnya paling jauh, angkat tangan. Paling jauh, ayo kita akan cek yang paling jauh. Sebentar, yuk secara cepat. Oh tenang, ada yang kelahiran luar kota kakak ya. Iya tenang. KTP-nya Tuban, Tulungagung, Bali, Tuban, Tulungagung. Berarti yang Jawa Timur gugur karena ada Bali. Bali tetap berdiri. Bima NTB, Bali gugur. Bali, mohon maaf Bali belum. Jakarta mohon maaf belum. Kakak yang biru dan kuning. Sulawesinya mana? Kendari, mantap. Kita bungkus dulu. Gak bawa KTP Maluku Utara, ada di handphone? Ada di handphone KTP-nya? Agar tidak ada dusta di antara kita, pinjam 3 juta. Wah, tawa panjang. Oh ketawanya kenceng soalnya sudah dapat hadiah ya. Oke, Maluku Ternate ini jauh, maka NTB mohon maaf. Oh iya tenang, yang Maluku akan menunjukkan KTP-nya, tenang kakak ya. Kakak maskernya dibuka dulu. Ambon, oh deket ini ya. Pontianak mohon maaf masih belum. Solo, Bu. Solo dapat ucapan terima kasih ya Bu ya. Hah? Medan, wih, oke. Kak, boleh dibuka Google Maps, kita akan langsung bandingkan. Medan atau Ambon? Kayaknya jauh Ambon sih. Ya tenang. Oh iya, ini mengandung flexing soalnya, pernah kesana saya ya. Ya. Ayo. Iya. Yang Maluku kakak sudah ada KTP-nya? Kalau tidak ada maka kami mohon izin Anda belum bisa mengikuti kompetisi ini ya. Iya, tenang kakak ya. Saya curiga ini admin lambe turah jangan-jangan bukan ya? Kok ekspresif sekali begitu ya. Yang dari Medan, Horas. Medan bawa KTP kakak. Ayo maju sini. Yang dari Ambon mana tadi Ambon? Ada nona Ambon nggak di sini? Ayo Ambon. Maka yang Ambon sama yang dari Medan dapat hadiah. Boleh kita undang maju ke depan? Bu,